Bab 717. Tidak tertahankan. Api biru mulai terpancar keluar dari telapak tangan Erik dan Erik pun mengarahkan tangannya ke arah senior tersebut. Api biru itu terbang dan mendarat pada tubuhnya. Senior yang telah mencapai fase kesempurnaan tingkat kedua itu pun berteriak keras dan terjatuh di atas tanah. Hanya dalam waktu yang singkat, tubuhnya pun habis terbakar menjadi abu. Api ini sangatlah menyeramkan, kata Ye Zun dengan sedikit takut. Teknik yang dikuasai oleh Erik saat ini sudah mampu membunuh para pejuang hanya dalam waktu yang singkat. Erik kembali memusnahkan semua orang yang tersisa di area tersebut hanya dalam waktu beberapa detik. Si brewok pun segera memberi hormat kepada Erik dan Ye Zun. Terima kasih untuk waktu 1 bulan ini dan kita pastilah masih memiliki kesempatan untuk bertemu di kemudian hari. Dalam waktu 1 bulan ini, mereka telah melewati semua cobaan yang ada dan hal ini membuat hubungan di antara mereka semakin erat, bagaikan saudara pada umumnya. Setelah memberikan hormat itu, si brewok kembali berkata dengan serius, "Aku tidak tahu kalau kalian berdua sangatlah terkenal." Meskipun sebelumnya dirinya pernah sudah mengenal nama Erik dan juga Ye Zun, namun dia tidak tahu kalau kedua orang itu sangatlah terkenal di dunia luar. "Erik, Ye Zun, terima kasih karena kalian sudah menolongku waktu itu dan aku akan mengingat hal ini seumur hidupku," kata si brewok dengan serius. "Aku akan membantu kalian jika kalian membutuhkan aku ke depannya," kata si brewok sambil hendak berjalan pergi. "Sebentar, kamu masih belum memperkenalkan dirimu kepada kami," kata Ye Zun setelah melihat dirinya hendak pergi. "Brewok, kamu sangatlah tidak sopan." Selama 1 bulan ini, mereka tidak pernah menanyakan pertanyaan ini padanya dan mereka hanya memanggilnya menggunakan panggilan si brewok. Si brewok memasang ekspresi wajah yang begitu canggung. "Aku bukan tidak mau memberitahu namaku kepada kalian. Hanya saja, namaku sedikit lebih spesial. Kalian tidak boleh menertawakan aku jika aku menyebutkannya." "Brewok, jangan bercanda. Kita bertiga sudah melewati cobaan yang besar waktu itu. Bagaimana mungkin kami tidak bisa mengontrol perasaan kami dengan baik," kata Ye Zun dengan penuh percaya diri. "Aku bermarga Tai dan namaku adalah Ganteng," kata si brewok dengan suara yang pelan. "Ganteng, Tai." Erik dan Ye Zun hanya menatap si brewok sambil tertawa keras. Bocah ini sangatlah tidak cocok dengan nama ini. "Brengsek, kalian sudah berjanji untuk tidak tertawa tadi," kata Ganteng sambil menghentakkan kakinya. Dia sudah tahu kalau mereka akan bersikap seperti ini sejak awal. "Maaf, biasanya kami bisa menahan diri, namun tidak untuk kali ini," kata Ye Zun sambil tertawa keras. "Lagi pula namamu dan wujud asli sama sekali tidak berhubungan. Kalian tidak mengerti, ini merupakan sebuah doa dari orang tuaku. Aku akan pergi dahulu, hubungi aku jika kalian membutuhkan aku," kata si brewok sambil berjalan pergi dan melambaikan tangannya. Sebelumnya, mereka bertiga telah bertukaran jimat komunikasi agar mereka tidak kesulitan untuk berkomunikasi ke depannya. Erik dan Ye Zun kembali berkeliling di sekitar sekte semi suci itu dan menemukan begitu banyak pejuang yang telah meninggal di sana. "Sepertinya tidak banyak orang yang mengunjungi tempat ini," kata Ye Zun. "Kita telah terjebak selama 1 bulan dan kita juga sudah mengunjungi hampir semua area di dalam wilayah rahasia ini. Lagi pula tidak ada yang ingin menghabiskan waktu yang lama demi memasuki tempat ini," kata Erik. "Kita juga sudah boleh pergi." Ruang penyimpanan milik Erik dan Ye Zun juga sudah penuh terisi dan tidak ada lagi hal yang dilewatkan oleh mereka. Mereka berdua pun pergi meninggalkan sekte semi suci ini dan kembali ke atas gunung. Beberapa pejuang merasa begitu terkejut setelah melihat keberadaan kedua orang itu. Setelah itu, mereka pun mulai menatap Erik dengan tatapan yang aneh dan menolehkan kepala mereka untuk berbicara. "Apakah bocah ini ingin merampok kita?"
Tanya Yezun sambil mengerutkan keningnya. Mereka sangatlah lemah, namun tatapan mereka memanglah terlihat sedikit aneh. Kata Erik sambil menarik salah satu dari mereka. Temanku, apa yang sedang kalian bicarakan tadi? Tanya Erik sambil tersenyum. Orang itu terkejut dan segera menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku tidak melihat apapun, jangan bunuh aku. Tenang saja. Kami tidak akan membunuh kamu asalkan kamu mengatakan yang sebenarnya padaku. Kata Erik setelah menyadari adanya hal yang aneh pada mereka. Kenapa mereka terlihat begitu ketakutan ketika melihat dirinya? Kamu adalah Erik Kinkan. Kata orang tersebut dengan ketakutan. Benar, kamu mengenal aku. Erik merasa sedikit aneh dan dirinya tidak tahu kalau dirinya begitu terkenal. Kamu baru saja keluar dari wilayah rahasia. Bukankah kamu pergi ke sana untuk bersembunyi? Apa yang sedang kamu katakan? Untuk apa aku bersembunyi? Tanya Erik dengan kebingungan. Orang itu segera berkata, tidak heran kalau kamu tidak tahu apa-apa. Beberapa hari ini, Jason Dong sudah menyerang anggota kamu. Aku bahkan mengira. Orang itu pun menceritakan kembali segala kejadian yang telah terjadi dalam 1 bulan ini kepada Erik. Ekspresi wajah Erik seketika berubah menjadi murung. Ternyata, setengah bulan yang lalu, berita tentang Jason pergi ke Sekte Qin untuk menentang Erik sudah tersebar di seluruh dunia seni bela diri. Namun hingga saat ini, Erik masih aja belum menampakkan dirinya. Jason telah pergi ke Sekte Qin berulang kali untuk menghina Erik sebagai seorang pengecut. Dia bahkan melakukan hal itu berulang kali agar Erik bisa keluar menemuinya. Namun Erik tetap saja tidak menampakkan dirinya hingga saat ini. Saat ini, sebuah berita tentang Erik kembali tersebar. Isi berita itu adalah Erik bukanlah bersembunyi di dalam wilayah rahasia, melainkan sudah tewas di dalam wilayah rahasia. Jason sangatlah kuat saat ini dan semua orang berusaha untuk menghindarinya. Kami semua mengira kalau kamu sudah tewas di dalam wilayah rahasia itu. Oleh karena itu, kami begitu terkejut setelah menyadari keberadaan kamu di sini. Kata orang tersebut, Tuan Qin bisa kembali hadir merupakan sebuah hal yang baik. Keluarga kami pernah mendapatkan bantuan dari kamu. Namun Jason bagaikan orang gila yang terus menindas semua keluarga yang dulunya pernah berinteraksi dengan kamu. Jason Dong. Erik mengerutkan keningnya dan memasang ekspresi wajah yang menyeramkan. Mari pergi. Mereka berdua pun pergi meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan, Erik sengaja melewati provinsi Binzu dan juga kota A. Semua yang dikatakan orang itu tidaklah salah. Semua industri yang telah dibangun oleh Erik sejak awal itu sudah mengalami perubahan drastis. Bahkan Kevin dan beberapa orang lainnya juga merasakan dampak dari hal ini. Ketika Erik pergi menemui mereka, mereka hanya bisa mengeluh pada Erik. Jason Dong sangatlah keterlaluan, dia bahkan tidak menghargai anggota keluarganya sendiri, apalagi orang asing ini. Kata Yezun dengan penuh amarah. Erik tidak berbicara, namun tatapannya sudah dipenuhi oleh amarah. Setelah kembali ke Sekte Qin, hati Erik seketika berdegup kencang ketika berdiri di depan pintu. Di dalam Sekte Qin terlihat begitu banyak orang mengenakan pakaian putih dan juga terdengar suara tangisan yang sangat keras. Apakah ada yang meninggal? Erik segera berpindah masuk ke dalam sekte. Saat ini, semua orang sedang berkumpul di dalam aula. Kakak seperguruan, kamu meninggal dengan cara yang sangat sadis. Teriak Davison sambil berlutut dan menangis di depan peti mati itu. Aku sangatlah tidak berguna karena tidak bisa membalas semua dendam kamu. Beberapa pejuang lainnya juga menangis keras setelah melihat adegan ini. Davison, apa yang terjadi? Kata Erik sambil menampakkan dirinya. Guru, aku tidak sedang bermimpikan. Kamu sudah kembali? Tanya Davison sambil mengusap air matanya. Setelah itu, dia pun menghampiri Erik dan kembali menangis keras.
Guru, kakak seperguruan telah meninggal. Deskarman telah meninggal. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.